Beda Kopi itu berawal dari sebuah kedai kopi kecil. Saya ditipu sama pemasok. Kan saya sebelum usaha wira swasta ini kerja kantoran. 10 tahun di koperasi simpan pinjam. Yang bergeraknya di riba tentunya, Mas. Pokoknya waktu itu gajinya 20 koma ya. Tiap tanggal 20 koma, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Agustinus Waluyo dan ini istri saya. Nama saya Indah Setiorini. Kebetulan saya ibu rumah tangga dengan 4 orang anak yang sudah mulai tumbuh dewasa. Dan saya pemilik usaha dengan nama brandnya itu Beda Kopi, Mas. Beda Kopi itu berawal dari sebuah kedai kopi kecil. Nah, karena tempatnya itu kecil, makanya kita sebut Bedak. 2017 menjadi petani. Kenapa kok kita menjadi petani? Ya karena ketika membuka kedai kopi, saya ditipu sama pemasok. Hanya biar tidak ketipu, saya harus terjun di kebun. Kemudian 2018 menjadi industri pengolahan kopi. Kenapa kok jadi industri pengolahan kopi? Ya karena ketika di kebun, kopi di Jember itu ternyata melimpah. Kemudian di 2020 pandemi. Nah, ketika pandemi, ya udah kafenya terpaksa tutup. Karena kalau nggak tutup dioprak-oprak sama pemerintah. Akhirnya terpaksa kafenya tutup, usahanya tinggal 2, kebun sama rumah industri. Nah, awal mula itu sebetulnya karena ini ya pilihan hidup. Kan saya sebelum usaha wira swasta ini kerja kantoran. 10 tahun di koperasi simpan pinjam. Yang bergeraknya di riba tentunya, Mas. Karena di riba ya kita sepertinya hidup tidak pernah cukup waktu itu ya. Ya nggak pernah cukup, habis itu disaranin. Ya mungkin karena kerjamu riba. Karena kita kerjanya, saya waktu itu sudah jadi manajer. Jadi orang tuh banyak mendekat ke saya karena saya tuh yang mengaksesi pencairan kredit gitu. Tapi herannya kok duitnya tidak mencukupi gitu. Karena nggak berkah itu mungkin ya. Ya ngerti, pokoknya intinya gak cukup lah bayarannya, Mas. Bayarannya tidak cukup. Ketika anak saya usia 3 bulan, saya pindah ke Jakarta. Bekerja di perusahaannya Pak Ari Ginanjar, ESU Leadership Center. Barulah saya paham bahwa hidup adalah sebagai seorang khalifah. Anak keempat usia 3 bulan, saya tinggal ke Jakarta. Jadi anak saya belum bisa ngomong, masih gendong itu tak tinggal. Ya gajinya nggak cukup. Jadi pegawai dengan anak 4 kalau di Jember itu biarpun levelnya manajer itu nggak cukup. Tapi ya nggak cukupnya apakah karena riba apa memang karena nggak cukup gajinya ya. Pokok intinya nggak cukup lah. Pas-pasan hidup kita. Kalau aku sendiri ya secara pribadi, ya itu tadi mungkin nggak berkah ya. Sebenarnya uangnya itu banyak, tapi kayaknya nggak cukup gitu loh. Kayak ada aja kebutuhan, ada aja yang mungkin anak sakit apa gitu ya. Udah saatnya gitu ya meninggalkan dunia itu untuk istilahnya hijrah ya ke tempat apa untuk mencari mata pencarian yang lebih bagus, yang mungkin diridhoi sama Allah dan halal, mungkin seperti itu. Kan juga keluar dari zona nyaman itu nggak mudah, maksudnya apa ya, biasa kumpul, biasa ngelihat papahnya gitu kan, harus meninggalkan kota Jember ke Jakarta, dan kita itu nggak dibawa loh, kita ada di Jember gitu. Jadi tiap harinya masih belum ada HP yang video call, hanya telepon aja gitu kan. Ngenes deh pokoknya. Pokoknya waktu itu gajinya 20 koma ya. Tiap tanggal 20 koma, Mas. Sisanya harus nyari penghasilan. Nah, itu ketemunya ini berawal dari sahabat saya. Sahabat untuk pinjem catatan, Mas. Ketika kuliah itu bukan peminat, saya tidak minat waktu itu. Saya kan pinginnya masuk ISI Jogja. Karena tidak keterima di ISI, ikut UMPTN, keterima di UNED. Pas kebetulan ketika saya keterima di UNED, Bapak sudah pensiun. Jadi saya pertama kali anak yang masuk negeri. Jadi Bapak bahagia, entah karena masuk negerinya atau mengurangi beban hidup. Bayarnya murah. Karena dasarnya memang tidak minat di ekonomi, kegiatan saya keluyuran, naik gunung. Namanya sering keluyuran kan kadang-kadang bolos, ketinggalan lah di beberapa pelajaran. Solusi mata kuliah ya. Mata kuliah. Ya. Solusinya ya harus cari yang bantuin. Ya udah PDKT ke
adik kelas. Saya 95, ini 96. Kalau yang namanya kita kuliah, era saya lulusan tahun 2001 itu tidak punya pilihan wirausaha sebetulnya Mas. Zaman era kita kuliah itu galonya cuma 2. Pertama, galau karena skripsi tidak selesai-selesai, deg-degan Mas. Deg-degannya gini, pertama deg-degan kalau udah lulus mau kerja di mana, kan gitu kalau era saya itu. Karena tidak ada mindset wirausaha sama sekali. Nah, ternyata saya lulus kuliah kok keterima di yang terima saya waktu itu Koperasi Simpan Pinjam sebagai analis kredit karena saya sarjana ekonomi kan. Itu keterlibatannya ya karena keterimanya ke situ sebetulnya tidak ada pilihan. Saya lulus 2001, menikah 2002. Bekerja hampir 10 tahun, gajinya 20 koma, ya, tiap tanggal 20 koma pindah ke Jakarta. Kalau ke Jakarta cukup gajinya Mas. Tapi untuk riwa-riwi yang tidak cukup, gaji cukup selama di Jakarta itu hiburannya naik gunung. Mungkin karena aktivitas full ya, ngurus anak, jadi wis ya bismillah gitu, suami cari penghasilan, saya di sini fokus untuk besarin anak-anak. Dan kebetulan aku dulu usaha catering gitu loh, jadi kayaknya nggak ya ngenes tapi ya nggak terlalu banget gitu loh ya, masih ada aktivitas yang bisa tak lakukan gitu daripada meratapi nasib ya. Iya kan seperti itu. Ketika merasa gaji nggak cukup karena 20 koma itu, akhirnya ya wis dengan istilahnya cuman bawa bekal 50.000, saya nekat ke Jakarta. Dan selama di Jakarta ini ada kejadian lucu ya. Jadi saya waktu berangkat ke Jakarta pertama kali, kan memang nggak pernah waktu itu, nungguin di stasiun Gubeng. Kan keretanya di stasiun Gubeng. Saya nggak tahu kalau harus pindah stasiun. Nungguin sampai berapa menit, sampai 10 menit menjelang keberangkatan itu kok nggak berangkat namanya kereta ini opo. Baru saya tanya ke masinis, sampean salah itu Mas, itu berangkatnya dari stasiun Semut. Akhirnya dengan uang 50.000 naik ojek bayar berapa, 30.000 apa. Jadi akhirnya saya berangkat Jakarta cuma bawa 20.000 untuk beli makan tidak cukup, puasa saya ke Jakarta. Jadi itu juga kesasar sampai ke stasiun lama, di Jakarta Lama, padahal saya harusnya di Jakarta Pusat. Nungguin kelaparan sampai jam 1, padahal nyampainya itu pagi, jam 1 siang baru jemput sama kakak. Kebetulan kakak ada di Jakarta, ya itulah. Lika-liku perjalanan hampir gagal berangkat itu kalau saya nggak naik ojek, paling ya gagal ke Jakarta, nggak bisa pulang ke Jember, malah uang saku tinggal 50.000 untuk naik bis nggak cukup. Siapapun Anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah sadar tidak sadar. Nah, saya kan ke Jakarta itu namanya bekerjanya kan di tempat seorang motivator handal Pak Rigi Nanjar yang selalu mengajarkan bahwa orang hidup itu punya tujuan Mas. Jadi pertama itu masalah tujuannya itu istilahnya big why. Kita itu harus mengenal siapa kita, di mana kita, mau kemana kita. Itu menatanya dengan 3 kecerdasan, intelektual, emosional, spiritual. Kalau masalah spiritualnya, ya alhamdulillah gaji cukup untuk di Jember, kan gitu. Secara intelektual, ya karena setelah lulus dari Fakultas Ekonomi, lanjut ke dunia Koperasi Simpan Pinjam, masih berhubungan dengan ekonomi. Kemudian di Pak Ari bekerja di Argati Lantap, bagian marketing, produk ESU, merchandise ke seluruh Indonesia, masih relate lah, disiplin ilmunya relate. Nah yang emosional yang kayaknya enggak nyambung. Satu, karena kita jauh dari keluarga. Terus kedua yang paling akhirnya memukul saya itu gini, ketika hampir anak saya nomor 1 sama 3 selalu saya dampingi, jadi saya tahu perkembangannya. Sedangkan anak yang keempat kan tak tinggal usia 3 bulan itu Mas. Jadi anak pertama itu belajar ngomongnya langsung otomatis manggil saya papa, giliran anak yang keempat manggil saya bukan papa Mas, tapi Om, Mas. Jadi saya kayak yang ini kok hidup susah banget ya? Apakah tujuan saya benar gitu loh? Kalau ngomong namanya orang hidup, kalau punya tujuan kan nggak kayak gini gitu loh. Mau bawa keluarga ke Jakarta nggak mungkin, karena kalau rumah jalan Jawa ini di sini dijual, di Jakarta itu cuma dapat RSS. Tambah susah lagi mau jemurnya di mana gitu. Kalau di sini kan masih jemur-jemur, anak-anak bisa kemana-mana. Ya, kayaknya saya harus pulang deh waktu itu. Saya pikiran saya harus pulang, nggak tahu mau ngapain pulang.
selama kegiatan di SQ kan sering Pak Ari ngasih motivasi itu. Motivasinya itu kita tahu siapa diri kita pasti bisa melakukan apa-apa gitu loh. Tujuan hidupmu adalah pilihanmu, waktu itu seperti itu. Ya udah, akhirnya mulai saya cari itu apa sih potensi diriku itu. Kemudian kalau di Jember apa yang harus saya lakukan? Kalau sudah melakukan sesuatu mau dibawa kemana kan gitu. Apa sih? Mulai saya evaluasi, oh ternyata saya suka naik gunung. Kalau di gunung ngapain? Ya ngopi, mau ngapain lagi? Hanya itu saya jadikan pilihan pertama. Udah saya bisnis kopi deh. Kalau udah laku tak minum sendiri gitu. Jadi pilihannya itu. Mulailah saya buka kedai kopi itu. Waktu yang nggak pernah dikasih itu waktu yang hilang buat anak-anak gitu loh. Kehilangan banget kan gitu. Nggak ada momen-momen sama keluarga utuh. Kadang anak-anak mau butuh sosok seorang bapak ini hanya lewat suaranya aja, lewat telepon kayak gitu. Visi pulsa ya inilah, ngobrolnya lama ya, mikirnya kayaknya 1000 kali karena itu juga apa ya, kayak jadi pilihan gitu kan. Keluar dari zona nyaman itu, dari yang awalnya gaji bulanan ke nggak gaji bulanan itu piye gitu loh. Apalagi dengan anak 4, mungkin beda ya. Kalau mungkin anaknya 1 atau 2, ini anak 4 loh, ini mau dikasih makan apa ini saya dan anak-anak gitu loh. Ya orang hidup pasrahnya sama Gusti Allah gitu kan. Jadinya bismillah gitu, yang keluar itu bismillah, udah ya pulang gitu. Itu aja sih yang diucapkan. Padahal kita itu hitungannya gini ya, keluarga besar pegawai, saya keluarga besar pegawai, mbah-mbah juga banyak pegawai. Nasab sama sanatnya itu enggak ada ininya sama sekali, enggak ada wirausahanya sama sekali. Jadi ketika kita mulai wirausaha, sebenarnya yang nangis duluan nih mertua pertama. Ya lihat saya kan ketika buka warung kan sudah enggak dasian, enggak seragaman, nyapu sendiri gitu. Mau buka warung tuh nyapu, ngelayani, enggak punya pegawai. Teman-teman kantor saya aja ke saya kasihan, apalagi anak-anak buah saya waktu masih kerja koperasi. Kayak heran gitu, kok terpuruk banget ya. Udah di Jakarta enak, pulang-pulang jadi nyeduh kopi kan gitu. Saya baru dari sana boleh menyadari bahwa yang namanya rezeki itu sudah dicukupkan sebetulnya, Mas. Jadi kalau masalah cukup, kita itu cukupi untuk kebutuhan. Tapi kalau keinginan, belum tentu ya. Cuman kadar cukup itu yang kita belajar itu loh. Belajar cukup bagaimana penghasilan yang awalnya bulanan jadi harian itu harus cukup. Itu kan ya. Dilala cukup, Mas. Cuman jadi warung kopi itu, per hari saya itu paling sepi itu 300.000, paling ramai bisa sampai 1,5 juta. Tapi saya sendiri yang ladeni, belum punya pegawai selama setahun. Yang jadi masalah itu sebenarnya bukan keluarga, tapi diri kita sendiri, mental kita itu, Mas. Jadi yang biasa dihormati menjadi nggak dihormati, yang biasa dilayani menjadi melayani. Tapi ada satu sisi ketika saya melayani itu saya seperti orang yang merdeka dari waktu. Kan saya jadwal bikin sendiri. Jadi saya pagi itu seumur hidup yang dulu itu kalau mau berangkat kantor kusu-kusu bingung seragam. Sekarang nyantai, bangun tidur, ngopi dulu, nonton berita, lihat jam. Oh kok ngantor anak sekolah ya, lihat jam. Oh waktunya buka toko, ya udah buka toko, nongkrong, ada temen, ngobrol, diladeni. Makanya kan kenapa kok motonya Beda Kopi adalah barangkali Tuhan menciptakan kopi supaya kita semua bisa berteman. Nah saya mengumpulkan banyak teman ketika membuka Bedak itu. Jadi tiap orang datang, nggak tak biarin, Mas. Tak ajak ngobrol gitu. Jadi membunuh kesepian saya itu dengan ngobrol. Kenapa saya ke kebun? Ya karena ketipu. Mungkin kalau kita lihat fisiknya kopi semua sama. Bungkusnya kopi semua bisa menjelaskan. Tapi kalau kita tidak pernah di kebunnya nih, masa tahu rasa kopinya itu sesuai dengan yang di kebunnya? Orang kita cuma dari baca, ya dari situ akhirnya kepikiran, saya harus ke kebun deh. Samalah ketika gini, kalau kita belajar renang, mungkin kita kalau ngapalin apal tuh semua gaya itu, gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu apal. Tapi kalau kita nggak jegur, ya tetap aja tenggelam kan gitu. Jadi petani. Dari situ kafe saya serahkan ke teman-teman. Saya tidak ada karyawan, semua saya anggap teman. Yang jadi karyawan saya adalah teman saya yang selama ini nongkrong bareng. Itu tak jadikan yang handle ke kafe, saya ke kebun. Gajinya yang ngitung sendiri, dibagi sendiri. Saya nggak ngitung penghasilan. Tapi kalau diomong cukup, ya cukup itu, Mas. Orang itu kalau nggak punya pilihan, kan mending milih satu kalimat yang menyenangkan.
Yang menyenangkan kan sudah ada itu ayatnya ya, bahwa Allah itu akan mencukupkan rezeki kita. Gitu. Ya udah pegangannya itu sudah cukup rezekinya, cukup. Cukup bukan kadarnya cukup itu bukan dari bagian ingin. Mungkin cara keinginan kita kepingin mobil, kepingin naik pesawat, kepingin umroh. Itu kan bagian dari keinginan. Tapi apakah cukup untuk ke situ? Kan belum tentu. Tapi kalau mencukupi keluarga, insya Allah cukup. Karena kenapa? Tiap anak itu bawa rezeki masing-masing. Misalkan hari ini cukup 2 piring, ya cukup kalau 2 piring. Mas. Cukup 3 piring, ya cukup 3 piring. Tapi kalau inginnya 4 piring, orang dicukupkan 3 piring, yang jadi masalah kan kadang di situ, mengerim keinginan. Apalagi ketika pandemi itu tambah benar-benar itu. Puasa. Bayangkan ketika pandemi kafe terpaksa tutup. Tiba-tiba nggak ada aktivitas, kita juga nggak bisa ada penjualan di pusat oleh-oleh kan gitu, jadi kayak andalan kita gitu ya. Ada pemasukan tambahan gitu kan, tiba-tiba nggak ada. Mbak, kopinya masih gimana stoknya? Masih banyak Bu, karena memang kan nggak ada perjalanan wisata gitu. Ya pernah kita ngeramban di kebun, pulang bawa sayur, bawa telur, bawa pisang gitu. Kan pandemi adanya di kota waktu itu, di gunung kan nggak ada. Jadi gini, kadang-kadang persoalan itu ada kalau kita ada di tempat kita bekerja kan, gitu ya. Waktu saya di kebun kan permasalahannya waktu itu kopi dari petani itu berlimpah Mas. Dan pembelian rata-rata orang beli di petani itu murah. Nah saya melihat itu ada peluang. Kalau kopi ini saya pilih dan saya pilah, maka meningkatkan nilai jual. Saya punya selisih untuk menghidupi keluarga saya. Dengan kopi yang berlimpah itu harus carikan solusi. Di balik solusi ada ilmu. Di balik ilmu ada rezeki. Nah waktu itu aja pegangan saya. Akhirnya saya bikin industri kopi. Akhirnya yang awalnya untuk kafe itu tiap bulannya hanya 5 kilo, meningkat dalam 1 bulan itu hampir 1 kintal kita proses. Itu. Kenapa? Kalau 1 kedai 5 kilo, kalau kita punya 10 kedai kan 50 kilo. Tapi apakah kita bikin kedai sendiri kan tidak perlu. Masuk aja kedai-kedai, tidak punya kedai tapi serasa punya kedai. Karena kalau kita setor kopi kan ngopinya gratis, wis ngopi-ngopi dewe, kopimu dewe aja gitu. Nggak boleh bayar saya. Gitu, malah saudaranya nambah, jaringannya nambah gitu. Dulu sebelum punya mesin, yang saya lakukan itu ya goreng ke tempat lain. Lama-lama kok apa ya, biayanya kok membengkak, ada biaya yang goreng kan. Masa nggak bisa goreng sendiri? Saya berangkatnya itu sempat pakai wajan ya dulu. Wajan pernah. Tradisional. Terus beli mesin roasting yang murah. Malah nggak beli waktu itu, minjem ke temen. Yang cuman sekali roasting 250 gram itu. Ada orang beli 1 kilo yang 4 kali sudah muter gini. Lama-lama kok, wah ini kalau punya mesin enak ini. Nah itu nggak punya modal ya waktu itu aku ya. Nah solusi orang nggak punya modal itu kolaborasi. Nah kita membentuk kolaborasi dengan Parades Kopi waktu itu. Parades, jadi saya punya komunitas pengolahan kopi yang khusus di wine itu namanya Parades Kopi. Akademisinya ada, praktisinya ada, saya kebetulan yang memang kafenya, kemudian ada yang dari pemerintahnya punya modal, kita urunan beli mesin ya, mesin itu yang kita pakai produksi juga. Memang latihan mental banget Mas itu waktu pandemi itu. Ya mental kita sebenarnya diuji ketika kondisinya nggak normal. Bagaimana kita cari penghasilan dalam kondisi yang pasarnya nggak ada. Gini, untungnya ketika saya masih ngawali 2016 sampai 2019 itu kita menciptakan suasana itu pertemanan. Jadi saya ikut banyak komunitas Mas. Ketika pandemi itu kan orang-orang yang sama-sama pelaku UMKM sama-sama bingung kan. Di grup itu kan rame, harus jual apa. Akhirnya yang terjadi kan online ya. Semuanya harus jualan online. Dan di petani pun harga kopi murah, tidak ada yang beli. Jadi banyak yang mendadak jadi pedagang kopi online. Semua jualan kopi, yang awalnya jualan beras jadi jualan kopi, jualan baju, jualan kopi. Pokoknya semua dijual kan di online itu. Nah, tapi mereka tidak punya mesin. Akhirnya mesin saya kerjasamakan. Jadi mereka ngambil kopi di petani, tempat saya ngerostingkan. Saya hidup dari jasa roasting. Dua ya kita. Pertama dari jasa roasting, kedua dari barter. Sempat kan, karena memang nggak ada uang ya. Jadi
temen gitu, temen dari UKM, komunitas gitu yang mungkin jualan beras itu dibarter loh sama Barter kopi. Jadi kita punya beras, aku butuh beras loh, tapi kita bisa bayarnya pakai kopi gitu. Itu sempet loh kita ngalamin kayak zaman dulu-dulu itu ya. Tapi dari barter itu kita bisa bertahan hidup sampai sekarang kan. Buktinya ternyata sampai pandemi berakhir kita hidup tuh. Nggak kelaparan, nggak makan tanah, tetap makan beras. Orang itu kan yang biasanya keluyuran akhirnya nggak bisa keluyuran. Karena nggak bisa keluyuran, apa yang harus dilakukan? Mungkin awal-awal nonton film toh, tapi kan nonton film nggak dapat ilmu. Akhirnya kan yang dibutuhkan kan cari ilmu. Akhirnya ikut Zoom. Nah, jadi hampir semua Instagram kementerian saya ikuti. Di situ banyak fasilitas sertifikasi gratis, ada fasilitas pelatihan gratis, tak ikuti semua. Ikut lomba-lomba ya pas pandemi itu saya. Berburu hadiah lah istilahnya dulu ya. Ngikut itu. Nah, dari ilmu yang numpuk itu sebelum pandemi berakhir ya, saya kok kepikiran moro-moro kepingin buka lembaga pelatihan, lembaga kursus. Karena waktu itu ada dua pemikiran gini. Pertama, istriku kan sebelum pandemi juga sering ngajar. Kemudian suka bikin kue. Akhirnya tak pikir, aku nyari wadah untuk istri sama awalnya sama untuk anak. Anak saya kan SMK Boga. Nanti kalau lulus SMA mau ngapain nih? Gitu loh. Kuliahnya ya yaudah nyiapin itu aja, itu akhirnya tak bangun. Ya dari bangun itu ya udah berjalan sampai sekarang. Akhirnya untuk lembaga kursusnya ini ketuanya istri. Saya tetap pegang beda kopi. Saya jadi instrukturnya yang bagian ngajar. Jadi waktu itu 2021 setelah pandemi itu kan saya sering komunikasi sama dosen UT, diajukan ke Kedereka, Mas. Di Kedereka itu mulai kita kumpul dengan akademisi kan. Nah, kemudian ketika di Jakarta mendadak saya ditelepon itu, mau ngajar enggak? Ngajar barista. Yang namanya kita butuh duit ya. Ya wis mau, tanpa tahu bintang tamunya siapa, tanpa tahu audiennya siapa, pokoknya mau aja. Tak pikir teman-teman UMKM banyak yang kenal kan. Ternyata audiennya itu orang luar, orang seluruh Jawa Timur, 200 orang. Dan bintang tamunya menteri. Itu pertama kali. Tapi enggak tahu ya karena kepepet ya, ternyata bisa ngomong di 200 orang. Habis ngomong di 200 orang, seminggu kemudian ngomong di 600 orang ya. Di Poltek, program WMK itu. Ya itu kejebak bisa ngomong mendadak ya itu. Sebetulnya kalau disuruh ngomong lebih pinter istri. Saya ngomongnya masih gelagep-gelagep sebetulnya. Sampai akhirnya masuk di praktisi mengajar. Terus dicebloskan sama temen di Arum Sukmo, dosen. Dipaksa kuliahnya, saya kuliah lagi sekarang Mas. Dimasukkan oleh sahabat, termasuk orang tua saya di kebun. Itu yang menjebloskan saya ke dunia pendidikan. Ya, dari situ akhirnya saya belajar ngomong, belajar menata modul, banyak lah. Apa yang menjadi landasan berpikir kita itu tetap dari orang tua. Memang mungkin orang tua saya era itu termasuk pegawai yang mapan gitu ya. Tapi dia tidak mengajari anaknya itu bermewah, tidak memfasilitasi. Jadi selama ini saya selalu mencari sendiri. Kemudian terutama nomor 2 ibu ya, ibu yang paling ini sudah paling sampai sekarang membekas di saya, Mas. Jadi ibu itu selalu mengatakan, "Mbok sampai tuwek kita itu harus belajar." Saya pikir yang mendasari saya itu. Jadi saya tetap harus selalu belajar. Jadi tidak boleh merasa selalu pinter. Yang ada itu harus selalu belajar. Namanya kita selalu dengerin petua ibu ya, itu kan doa bagi kita. Doa orang tua lah yang membuat kita sampai sekarang ini. Mungkin kalau tidak karena doa orang tua ya kita tidak mencapai seperti ini, Mas. Ya, memang pendidikan terdekat itu adalah orang tua. Makanya kita ke anak-anak ya itu meneruskan itu sudah. Warisan dari orang tua kita wariskan lagi. Ya, seperti itulah. Terus belajar sampai kapanpun, sampai seusia ibu tua gini itu harus tetap belajar. Jadi harus berani gitu. Apalagi seorang perempuan kadang kan kita udah activity tiap hari ngurusin anak gitu kan, mau melakukan sesuatu itu kan kayak mikir gitu ya kan. Tapi ya gitu, bismillah gitu. Kita itu bisa untuk mensupport suami, mensupport keluarga seperti itu. Ya, terus nyambung lagi ketika sama ilmu, Mas. Jadi kan orang hidup itu pilihannya kan ilmu yang berguna, anak yang soleh ya, amal jariah. Iya, kan enggak ada ya mobil mewah, enggak ada di situ ya. Iya.
Ya udah kita hidupnya di situ sudah. Kesempatan kita berbagi ilmu di sana, berbagi amalnya. Kalau nggak punya duit ya amal ilmu ya gitu. Usaha itu jangan melihat tuh langsung gede gitu loh. Berangkatlah dari yang kecil dulu, mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil, kalau katanya game mulai dari yang kecil. Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini gitu ya. Bedak aja dari bedak, dari lapak. Terus langsung dimulai, nggak usah nunda. Bisnis yang bagus itu bisnis yang dimulai, Mas. Bukan yang ditanyakan terus. Kalau aku yang berhubungan dengan lembaga kursus ini, kebetulan kita kan bidangnya banyak itu, tapi lebih ke menitik beratkan ke barista ya. Di situ kita ngasih kesempatan kepada anak-anak yang putus sekolah, Mas. Jadi mereka itu di sini kita ajarin untuk motivasi usaha, bisnis, juga diajari skill barista. Semoga anak-anak ini bisa menghadapi tantangan ke depan. Ini kan berat ya, Mas ya. Banyak pengangguran. Alhamdulillah semoga dengan skill yang kita kasih di lembaga kursus kita itu anak-anak bisa mampu berperan di lingkungannya yang kecil dulu lah kayak gitu, dan menghadapi tantangan nanti ke depannya seperti itu. Ya, karena memang secara teori benar ya, pendidik terdekat kita memang orang tua, Mas. Jadi ibu terutama. Jadi ya kuncinya harus hormatilah ibu. Hormatilah ibu pertama, kedua baru bapak. Kalau ibu baru bapak ya, kalau gitu menurut ya. Islam gitu kan. Tips membahagiakan ya apa ya? Kalau kebetulan orang tua saya kan sudah meninggal semua. Intinya ketika kita berkunjung terus menyempatkan waktu bagi mereka, yaitu mereka kayaknya sudah inilah bahagia. Ya. Kebetulan kalau kondisi bapak ibu saya kan masih ada, cuma udah nangis deh. Sakit, ya udahlah kita mungkin waktunya berbagi buat mereka. Udah saatnya bekti gitu ya istilahnya. Nah, kalau kalimat saya yaitu sampai tua kita harus belajar. Itu dari ibu saya soalnya. Jadi dari ibu saya pokoknya bawa sampai tua harus sinau. Karena kalau nyambung dengan dari Abi, karena di balik ilmu itu ada rezeki. Allahu Akbar.